Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobe TV. Di video kali ini kita melihat perkembangan murai batu yang kemarin kita rawat ya. Kemarin itu kasusnya nyilet ya, nyilet. Jadi otomatis si murai batu ini juga nggak stabil ya, ganas dan ngejar-ngejar orang gitu ya. Nah, jadi di sini juga kita jawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sekarang itu dalam posisi menjodohkan murai batu juga ya. Mungkin kebingungan, Mas, murai batu saya yang jantannya ganas, ngelowo dan sebagainya. Nah, bisa saja itu karena faktor dari pejantan yang belum dewasa dan juga faktor jantan yang jinak. Dan bisa saja seperti pejantan ini kemarin ya, yaitu posisinya kurus. Nah, jadi burung kurus, burung yang tidak sehat juga bakal ngelowo dan bakal ngejar dan susah untuk dijodohkan ya. Nah, ini udah mulai stabil tubuhnya. Tadi udah saya pegang, udah mulai ngisi tapi masih nyilet ya, masih dalam kategori nyilet tapi nggak parah gitu ya. Udah ada daging di sekitar tulang-tulang tulang apa itu namanya ya, tulang dadanya ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kemarin ini saya satukan seperti ini, ngejar ya, ngejar seperti ngembang kayak burung lowo. Nah, sekarang dia udah mulai stabil dan tenang ya. Nah, jadi di sini bahwasanya kita dapat suatu informasi kalau burung yang lagi sakit itu jangan dijodohkan ya. Boleh dijodohkan tapi jangan disatukan ya. Itu akan merusak mental si betina ya. Betina pun makin tidak percaya ya, makin susah untuk dijodohkan gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian itu harus paham dengan kondisi murai batu pejantan maupun betina teman-teman ya, dan juga tentang ininya kesehatan tubuhnya juga ya, itu harus diperhatikan ya. Karakternya juga ya, itu perlu ya, karena kalau kita tidak mengetahui karakter pejantan maupun betina, kita akan kesulitan dalam menjodohkan murai batu dan pastinya bakal memakan waktu dan proses yang lama ya. Nah, makanya kadang teman-teman kita yang sudah ahli, yang udah paham tentang murai batu, itu dia cepat ngambil kesimpulan. Misalkan penjodohan, nah, betina ini belum dewasa, belum siap lah gitu dikatakan ya, walaupun dia sudah berubah menjadi betina dewasa, tapi kelihatan ya burung yang siap atau tidak siap, atau burung yang belum birahi, nah, itu kelihatan. Nah, makanya banyak yang menjual gitu dalam judul nggak jodoh ya, dijual karena nggak jodoh. Nah, sebenarnya ada tanda tanya di dalam postingan tersebut ya. Bukan berarti kalau nggak jodoh itu bisa saja dijodohkan, tapi dia itu maunya cepat ya, mau instan. Kalau misalkan kondisinya sulit, yaitu biasanya penangkar ngambil kesimpulan atau langsung ngambil tindakan ganti betina yang lain ya, supaya mempercepat proses penjodohan. Nah, ini guys ya, alhamdulillah pejantannya sudah mulai stabil dan saya juga masih memberikan pakan ulat Hongkong full ya. Ini buktinya. Nah, tadi pun udah gacor lagi ya, pejantannya udah gacor. Kemarin kan nggak bunyi sama sekali ya, malahan yang ada dia itu ngelowo. Itulah makanya saya udah mulai curiga si murai batu ini nyilet. Ternyata benar, waduh parah sekali. Mungkin kalau kita telat ngecek dalam 5 hari sampai 1 minggu ke depan ya, bisa jadi dia makin parah dan bisa saja cepat atau lambat dia bakal mati gitu ya. Nah, ini kotorannya aja bisa dilihat ya. Ini udah saya bersihkan tapi lapisan pertamanya udah saya buang. Nah, ini yang nggak dikasih ulat Hongkong, ini yang dikasih ya. Kelihatan kotorannya hitam kalau kita kasih ulat Hongkong. Jadi saya itu nggak ada niat jelek ataupun menutup-nutupi rawatan ya.
Yang mana kalau saya kasih full ulat ongkong ya saya bilang kasih gitu ya. Bukan berarti nanti saya itu menyesatkan ya, enggak. Ya, karena saya juga pastinya ada uji coba juga barulah saya berani membuat video seperti ini. Karena orang banyak juga yang bisa nangkar, bukan saya aja yang punya ilmu juga. Saya juga nggak punya ilmu sebenarnya, cuman saya punya pengalaman ya seperti itu. Nah, jadi untuk murai batu ini mungkin belum bisa kita lanjutkan penjodohannya. Bukan penjodohan, penyatuan di dalam kandang karena terkendala pejantan ya. Mungkin kita lihat 5 hari sampai 7 hari ke depan bagaimana kondisi pejantan, apakah sudah mulai stabil lagi. Nah, ini kalau udah stabil biasanya saya langsung ubah lagi pola pakannya ya. Ini tadi full ya, ini udah mau malam, jadi udah mau habis. Biasanya saya ngasihnya pagi lagi ya. Jadi jangan terlalu boros, bukan terlalu boros, terlalu mubazir gitu ya. Itu tadi ya jantannya. Nah, kalau dia udah mulai stabil, tubuhnya udah mulai bagus, nah itu biasanya dia stabil juga kelakuannya ya, nggak kayak waktu nyilat kemarin ya, kayak burung kelaparan ngejar tiba-tiba jinak. Nah, makanya itu saya bilang kalau Anda mendapatkan murai batu yang katanya hutan tapi tiba-tiba jinak, itu Anda harus cari tahu dulu ya, jangan langsung wah ini bagus, ini gampang jinak ini. Nah, karena saya udah pernah juga dulu seperti itu, beli murai batu jinak. Ternyata dia jinak itu ada suatu alasan, bukan karena memang cepat adaptasi dengan manusia, tapi dia itu sebenarnya sedang memohon kepada manusia yang melihat gitu ya, kepada kita jatuhnya seperti itu, untuk diberi makanan yang enak gitu ya. Nah, dia tahu, burung itu juga tahu kok siapa yang ngasih makannya. Manusia itu selalu ngasih makan gitu ya. Jadi burung itu tahu. Nah, jadi itulah tadi ya. Mungkin video ini tidak memberi ilmu banyak, tapi memberi suatu informasi bahwasanya ya itulah yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya kalau lebih didalami lagi, rawatan murai batu ini sangat banyak ya. Entah itu dari cara melihat burung sehat atau tidak, penjodohan, karakter, birahi, itu semua harus dipelajari. Dan juga beda burung, beda lagi tata caranya ya. Jadi bukan semua burung itu bisa disamain ya, nggak bisa, karena mereka punya kondisi dan karakter yang berbeda-beda. Ya, ini alhamdulillah udah mulai ya, tapi mungkin masih belum saya lanjutkan ya, mungkin masih sebatas sekat-sekat seperti ini ya. Nah, itu kemarin saya satukan ya, tapi nggak saya buat video karena itu masih dalam proses percobaan ya. Nah, itu dia ngejar-ngejar, wah parah sekali ya, hampir stres betinanya ini. Ini betina udah siap juga sebenarnya. Di dalam ini pun juga kemarin dikejar-kejar ya sampai mau melukai lah gitu ya. Ya, akhirnya udah saya putuskan kayaknya ini belum bisa. Barulah beberapa saat kemudian saya tahu bahwasanya burung ini dalam kondisi tidak baik. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya masih hilang.